kehidupan sehari-hari sekarang ini gitu ya, dari ratusan ribu tahun yang lalu. Nah, tentu ada pertanyaan kemudian bagaimana membuatnya relevan dengan kehidupan kita sekarang gitu. Dan saya kira Sangirun Night Trail Run ini kegiatan olahraga yang memang maksudnya juga untuk mendekatkan ya situs warisan dunia kita ini kepada masyarakat sekitar melalui satu kegiatan yang dekat dengan apa yang selama ini dijalankan, yaitu lomba lari. Dan tentu bukan berarti ini terputus sama sekali, cuman kebetulan numpang tempatnya saja, tidak gitu ya. Secara substansi ini kan satu situs yang menjelaskan evolusi manusia. Ya, dan satu ciri dari evolusi manusia ini adalah kemampuan tubuhnya ya untuk beradaptasi dan bahkan kemudian bisa mengelola alam itu ya. Dan jadi dari segitu kita mencari tema-tema yang kira-kira relevan gitu ya antara kegiatan lomba lari ini dengan substansinya sebagai warisan dunia kawasan prasejarah. Karena itu kurang lebih latar belakang pemikirannya. Nah, hal lain yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini bahwa kita tahu pemangku kepentingan ya dalam hal ini adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, bupati, dan juga tentunya teman-teman komunitas gitu, agar menciptakan ekosistem kolaborasi yang bagus gitu. Nah, itu yang kita ingin capai juga melalui kegiatan ini. Jadi dari sudut pandang kita tentu bukan hanya sekedar kegiatan yang menyenangkan gitu ya, tetapi juga bertujuan nantinya untuk memperkuat ekosistem pengelolaan situs warisan dunia ini ke depan gitu. Dan semakin besar kegiatan ini dari tahun ke tahun, kita harapkan tentu juga pada akhirnya bicara dampaknya dan manfaatnya bagi masyarakat sekitar gitu ya, karena ini bukan kegiatan yang kita rasakan, bukan miliknya kementerian, bukan miliknya tapi milik kita semua gitu ya. Dan itu saya kira hal penting yang juga ingin disampaikan dalam kesempatan press conference ini. Detail nanti ada Pak Direktur dengan teman-teman teknis ya yang tahu persis apa-apa yang akan dilakukan, kapan, di mana, nanti bisa membantu juga menjelaskan. Saya kira itu dari saya, Pak Direktur. Satu lagi Pak Dirjen, kaitannya dengan pameran pertama, pameran purba yang manusia tinggalan purba ini kan juga cukup penting idenya Pak Dirjen waktu itu, untuk mungkin bisa dielaborasi sedikit Pak Dirjen. Ya, kalau ya. Baik. Untuk pameran kita juga akan ada kerjasama dengan Museum Geologi ya, Museum Geologi Bandung ya. Dan memang maksudnya untuk mengangkat ya kehidupan purba ya di masa lalu yang cukup jauh ini, ratusan ribu tahun yang lalu, bahkan kalau di secara geologis ini kita bicara juta tahun yang lalu ya. Dan tentu dalam pameran ini kita juga ingin memperlihatkan ya bahwa Indonesia ini adalah salah satu tempat dengan situs prasejarah mungkin paling banyak di dunia. Salah satu tempat dengan situs warisan dunia, situs prasejarah ya, yang terbanyak di dunia. Jadi ini sebetulnya adalah satu kelebihan ya yang perlu disadari oleh kita bersama-sama. Dan tentu harapannya dengan mengangkat melalui pameran ini kita bisa mengidentifikasi juga ya tempat-tempat mana saja di Indonesia ini sampai ke Sumatera sana dan bahkan ke timur itu juga banyak sekali tinggalan-tinggalan itu yang perlu dikonsolidasi. Dan pameran ini kita harapkan bisa mengangkat ya sebagian dari temuan-temuan yang ada selama ini ke dalam satu pameran, sehingga masyarakat juga menjadi lebih kenal gitu ya dengan warisan dunia, warisan budaya yang kita miliki gitu ya. Gitu Pak Direktur. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Jadi itu tadi saya kira background dari event yang kita selenggarakan ini, teman-teman wartawan seluruhnya. Selanjutnya kami ingin ke Bu Bupati, Bu Dr. Yuni Kusdinar. Ini tahun kedua Ibu, tentu tahun kemarin kita belum maksimal. Nah, tahun ini kayak wilayah Sragen dan Karanganyar, kira-kira kan gitu. Jadi apa saja sih Bu yang akan kegiatan apa saja yang akan disupport oleh Pemda Sragen katanya dengan baik pameran maupun pasar budaya dan
juga saya dengar ada pameran UMKM dan lain sebagainya. Kami persilakan Ibu Bupati. Ya, terima kasih atas kesempatannya kepada Pak Dirjen, juga kami mengucapkan terima kasih. Kabupaten Sragen sangat beruntung bahwa kita di sini ada Sangiran dan memang sudah menjadi destinasi pariwisata nasional juga. Tahun lalu dilaksanakan Sangiran juga dan alhamdulillah responnya baik, masyarakat senang. Dan tahun ini dilaksanakan lagi, kami ucapkan terima kasih kepada Kemendikbudristek dan ada beberapa evaluasi yang akan menjadi perbaikan untuk penyelenggaraan tahun ini. Kami di Kabupaten Sragen sangat support dan kami menyadari bahwa tanpa kita kerjasama yang baik, tentu tidak akan mungkin bisa berhasil sama-sama. Sehingga kita akan memberikan beberapa kegiatan tambahan yang bisa mensupport kegiatan utama nantinya. Yang pertama adalah adanya Pasar Budaya Sangiran Fair 2022. Ini ada 20 UMKM nantinya yang akan ikut turut serta, nanti disertai dengan panggung seni budaya dari SMP, SMK, dan sanggar seni di sekitar sana. Jadi masyarakat juga turut menikmati, bukan hanya ketempatan saja. Kemudian ada workshop UMKM, karena di sana mempunyai handicraft yang memang perlu adanya tambahan improve progress untuk lebih bagus lagi, lebih diminati oleh pengunjung. Nah, kami akan melaksanakan workshop UMKM, pelatihan merchandise yang ada di sana. Kemudian yang penting juga pada Bapak Ibu semua, teman-teman pers, karena ini larinya 25 kilo dan tentu hanya beberapa pelari profesional atau yang memang menyukai berlari yang bisa ikut, sementara masyarakat biasa, terus kami ini misalnya seperti saya, kan tidak mungkin ikut yang 25 kilo ya, saya jalan aja udah capek. Nah, untuk itu kami mengadakan yang lebih fun. Dan itu kita sebutnya dengan Sangiran 4 kilo, 4K. Kalau di situ berapa tadi di situ? Kalau kita besok 25 ya, 25. Kalau yang untuk Sragen mengadakan, tapi nanti bareng juga, itu 4 kilo. Untuk khusus Bupati yang cantik ini, Wabub yang sudah sepuh, jadi nggak bisa lari cepat kan Pak? Kemudian Kepala OPD, masyarakat sekitar yang ikut, Camat, Muspika, Kapolres, Dandim, Kajari, semua kami rangkul, termasuk nanti anak-anak SMA dan SMK. Kita ikutkan yang 4 kilo ini, dan hadiahnya juga cukup menarik. Kami intinya support, dan terima kasih banyak atas penyelenggaraan ini, dan berharap ada kontinuitas program, dan akan kita masukkan dalam kalender kegiatan rutin event tahunan yang ada di Kabupaten Sragen, karena di sini dekat dengan Gunung Kemukus, dan juga Waduk Kedong Ombo yang menjadi kawasan strategis pariwisata nasional. Nanti kami sampaikan dengan kalender tahunan selama setahun kegiatannya apa, termasuk Sangiran ini. Jadi untuk itu semoga bisa menjadi event yang rutin dan multiplier efeknya untuk masyarakat di Kabupaten Sragen bisa didapatkan. Itu. Makasih Bu Bupati. Jalan-jalan sudah mulai diperbaiki ya Bu ya, supaya nggak sandung-sandung gitu. Iya, kami sudah mulai memperbaiki, tapi waktu itu katanya gini, kan naik trail Bu, jadinya jalannya nggak usah diperbaiki biar seru, gitu Pak katanya. Biar ada fun-nya kata. Alhamdulillah jalan menuju tempat klaster, ada klaster Bukuran, klaster Manyarejo, dan juga klaster Ngebung. Itu kemarin kita sudah mendapatkan kepastian akan ada dana DAK untuk pariwisata, dan kami disetujui semua itu. Terima kasih ya Pak, alhamdulillah. Insya Allah dimulai tahun 2023 nanti. Wah top, matur nuwun saestu. Siap Bu Bupati, pokoknya kita siap menemani lari Bu Bupati Sragen nanti teman-teman wartawan kalau mananya ikut yang 4 kilo aja Pak ya Pak ya, ikut yang 4 kilo sama saya lebih seru Pak, tenang aja. Siti-siti awak dia mandek sambil jajan, terus pokoknya gitu, yang penting happy.
Ya, Bu. Selanjutnya kami persilakan dari Kabupaten Karanganyar yang mewakili Pak Asisten atau Pak Kadis, silakan. Apa yang akan disupportkan, dikerjasamakan, dikolaborasikan katanya dengan Sangiran Night Trail dan juga pameran manusia purba ini. Kami persilakan Karanganyar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami dari Kabupaten Karanganyar. Mohon izin sebelumnya kami dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar mewakili Pak Bupati. Beliau mohon izin tidak bisa ikut ada acara siang hari ini karena harus ada kunjungan dari Bapak Menteri Pertanian di Gondangrejo juga di wilayah nanti tempat Sangiran juga. Untuk dari kami dari Kabupaten Karanganyar, prinsip sangat mendukung dan sangat mengapresiasi kegiatan Sangirunek ini yang kedua, karena seperti yang disampaikan oleh Ibu Bupati, mohon izin, multi-level player-nya sangat banyak sekali, baik bagi untuk masyarakat Sragen maupun di Kabupaten Karanganyar. Untuk support kami, prinsip kami siap mendukung apa yang akan menjadi tanggung jawab kami. Insya Allah seperti tahun kemarin, support kami dan mungkin akan lebih ada lagi, termasuk dari tari purba, Bapak, nanti akan kami tampilkan di waktu di acara di Decolomadu, acara tari purba, dan itu juga asli dari Gondangrejo. Tari purba waktu nanti kita tampilkan waktu di Decolomadu, acara di pameran budaya dan purba yang terbesar di internasional. Mungkin itu Bapak yang bisa kami sampaikan. Oh nggih, sedikit tambahan lagi Bapak. Mohon nanti untuk persiapan juga rencana kita mau tinjauan ke lapangan, nanti bisa segera kami minta jadwalnya Bapak untuk koordinasi kami dengan daerah sekitar yang akan dipakai untuk rute larinya, termasuk nanti kami koordinasi dengan Forkopimda di Gondangrejo dan juga di Colomadu karena wilayah di Colomadu untuk acaranya, biar nanti pelaksanaan besok tidak ada kendala sedikit pun dan dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak. Nanti prinsip kami dari Kabupaten Karanganyar siap mendukung dan siap memfasilitasi demi kelancaran Sangiran yang kedua ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Tadi seperti juga Bupati Sragen, nanti mudah-mudahan anak-anak sekolah bisa dilibatkan ini, apalagi Sangiran yang sangat penting bagi kita semua. Itu warisan budaya dunia yang ada di Karanganyar dan Sragen loh Bu Bupati. Mosok nggak dipromosikan luar biasa, itu salah kita nanti dikasih warisan penting. Gitu Bu. Baik, selanjutnya ini Mas Andre Dona dari luar kota. Seberapa jauh persiapannya Mas dan seperti apa kalau misalnya teman-teman mau mendaftar dan lain sebagainya, dan ini juga saya sebenarnya sudah pakai kaosnya juga nih, cuman kaosnya nggak kelihatan nih, saya kelihatan sedikit gini loh, ini yang bagus kan. Jadi silakan Mas Andre Donas dipamerkan kaosnya dan temanya dan persiapannya seperti apa supaya Ibu Bupati ini juga semakin mantap, Pak Dirjen semakin mantap, peserta semakin mantap, Pak Bupati Karanganyar juga semakin mantap, Solo Raya lah sekitarnya, kira-kira gitu Mas, baik itu pameran maupun larinya itu Mas. Silakan Mas Andre Donas. Saya juga dapat kaos loh Pak, cuma nggak saya pakai karena nggak muat. Waduh. Kenapa bikinnya nggak lengan panjang? Harusnya lengan panjang dong. Saya pesan yang ukuran istimewa buat saya ya. Ya, dibikinkan Bu. Ya, sip. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Pak Dirjen Kebudayaan, Bu Bupati, Bapak Pak Sularno tadi, kemudian Pak Restu. Terima kasih atas kesempatan diberikan pada saya juga. Kemudian terima kasih atas kehadiran rekan-rekan wartawan.
kegiatan Sangirun 2022 ini sebenarnya nggak banyak berbeda dari yang telah dilakukan pada tahun 2021 yang lalu. Ini cuma merupakan upaya penyempurnaan berbagai kekurangan yang telah kami lakukan pada tahun sebelumnya gitu. Dan kemudian tahun ini kami mengusung tema yang agak spesifik karena berhubungan sama kondisi pandemi yang sudah kembali membaik, walaupun barangkali masih ada berita-berita tentang pandemi di mana-mana. Tapi tema yang kami usung kali ini adalah Survive and Sparkling, di mana kita bersyukur atas kemampuan kita keluar dari situasi pandemi dan kemudian berharap pada masa selanjutnya masanya kita untuk mulai bercahaya. Gitu. Jadi Survive and Sparkling itu kami maksudkan adalah upaya untuk rasa syukur telah bertahan menghadapi pandemi dan kemudian saatnya buat kita untuk bangkit menghadapi tantangan di depan. Gitu. Jadi tahun ini itu yang kami menjadikan tema buat acara Night Trail Run ini. Kemudian kalau kita bicara tentang apa yang kita lakukan dengan acara Night Trail Run tahun 2022 ini, ada beberapa hal yang memang kami lakukan dengan membuat dan membagi kegiatan ini menjadi 3 kegiatan besar dan beberapa kegiatan tambahan. Sebenarnya tadi sudah dilansir juga bagaimana kegiatan pelibatan masyarakat adalah bahagian yang menjadi penting karena memang tujuan dari kegiatan ini bukan hanya sekedar memperkenalkan situs Sangiran, tapi juga membuat masyarakat Sangiran memiliki kesempatan untuk memperlihatkan potensi-potensi mereka dan kemudian ikut terlibat dalam kegiatan di situs Sangiran itu sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang kegiatan Sangiran tahun 2022 ini, maka akan ada 3 kegiatan besar. Gitu. Yang pertama adalah tentu saja kegiatan Night Trail Run itu sendiri. Gitu. Kegiatan tahun ini tetap menggunakan akan dilaksanakan selama 3 hari sama seperti tahun lalu, tapi kali ini dari tanggal 16 sampai 18 September 2022 larinya tetap malam gitu karena memang kita berharap lari malam ini akan memberikan kesempatan kita untuk menghias lari sehingga bisa dinikmati oleh orang banyak. Karena kegiatan kali ini memang kita lakukan bukan hanya sekedar membuat pelari merasa enak dan nyaman berlari, tapi juga bisa jadi hiburan dan tontonan buat masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, itu masyarakat benar-benar bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Kemudian kegiatan ini ada sedikit penyempurnaan dalam rute karena kebetulan kami sekarang menggandeng IO lari yang baru, Unicorn, yang kemudian mereka memang berpengalaman untuk mengerjakan pekerjaan lari trail sehingga mereka melakukan penyempurnaan dengan merubah sedikit rute untuk memenuhi standar lari trail. Kemudian kegiatan ini juga sekarang bukan lagi hanya kegiatan yang menyenangkan seperti saya bilang menghibur para pelari, tapi juga masyarakat. Itu sebabnya kemudian atraksi hiburan buat masyarakat seperti instalasi cahaya dan bahkan pelarinya sendiri kita jadikan bahan untuk yang menarik untuk ditonton gitu. Jadi nanti akan ada hutan bercahaya, kemudian juga ada tetap hiasan cahaya evolusi di Jembatan Cinta dan kemudian jumlah obor yang akan kami pakai akan lebih banyak gitu. Dan untuk pelari mereka akan memakai jersey yang bercahaya di kegelapan malam, glow in the dark, yang akan menambah seru dan menarik untuk dinikmati. Jumlah pelari invitasi yang kita undang tetap 25 orang, dan kemudian kali ini kita membuka pendaftaran lebih dari yang tahun lalu. Kalau tahun lalu kita cuma membuka pendaftaran sampai 100 orang, tahun ini kita membuka sebanyak 250 pelari untuk yang 25K. Seperti juga disebutkan oleh Bupati tadi, juga akan ada yang 4K yang diselenggarakan oleh Pemkab Sragen. Jadi ini juga bagian sebagai proses transisi sekaligus proses belajar untuk pelaksanaan yang akan dilakukan oleh Pemkab Sragen sendiri. Karena pada masa selanjutnya barangkali tugas-tugas ini akan dilakukan oleh masyarakat Sragen sendiri. Terus kemudian ada kegiatan yang disebut dengan pameran tadi disebutkan oleh Pak Restu juga, pameran Kampung Purba. Ini kegiatan pameran yang tahun lalu bertajuk Runvolution, tahun ini sudah berubah menjadi pameran prasejarah terbesar yang berjudul Kampung Purba, yaitu jejak peradaban prasejarah di Nusantara. Kalau kita ngomongin tentang storyline-nya, sebenarnya kita coba
menggambarkan kehidupan masyarakat masa prasejarah dari mulai masa berburu sehingga kemudian mereka menetap gitu. Dan kemudian nanti pameran sendiri akan dibagi menjadi beberapa klaster di mana kita bisa menyaksikan berbagai atraksi yang menarik, terutama kita menggunakan juga teknologi multimedia imersif untuk membuat penonton jauh lebih bisa mudah memahami gitu ya, situasi kehidupan pada masa lalu gitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pameran tahun ini memang adalah gabungan dari cara-cara penyampaian yang bersifat instalatif digabungkan dengan multimedia. Kegiatan ini akan berlangsung selama 14 hari dari tanggal 12 sampai 24 September 2022 bertempat di Colomadu, Karanganyar gitu. Dan kemudian selain imersif, berbagai tayangan menarik juga akan kami tampilkan di sana. Terutama kami juga membawa mumi dari Mamasa yang barangkali akan cukup menarik buat para penonton nantinya. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan Sangiran Fair yang sebenarnya sudah diceritakan oleh Bupati tadi. Ini kegiatan yang memang yang kita lakukan sebenarnya tahun lalu tuh pasar budaya itu tersebar di beberapa desa, tapi kali ini kita gabungkan karena sebenarnya tujuannya adalah bukan hanya sekedar dinikmati oleh masyarakat Sangiran sendiri, tapi kita mencoba membuat kegiatan Sangiran Fair yang besar yang tujuannya mengundang orang dari luar untuk datang ke sana, dan itu adalah kesempatan buat masyarakat Sangiran sendiri untuk mempertunjukkan berbagai potensi yang dia punya. Jadi bukan hanya performing art, bukan hanya merchandising, bukan hanya jualan, tapi juga berbagai segi kehidupan masyarakat Sangiran akan dipamerkan di sana. Gitu. Demikian Pak Restu untuk sementara. Jika nanti mungkin tanya jawab bisa kita lakukan. Baik, makasih Mas Andre Durnas dari luar kotak. Jadi itu tadi teman-teman media, selain ada Pak lari 25 km, ada 4 km, ada pasar budaya, UMKM, kemudian ada pameran Kampung Purba di Decolomadu yang berlangsung sekitar 2 minggu, ini cukup panjang, dan juga keterlibatan dari masyarakat sekitar itu yang penting seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, sangat kita harapkan. Selanjutnya kami persilakan teman-teman media, kalau ada yang ingin ditanyakan diperdalam, kami persilakan langsung saja untuk menyebutkan namanya dan dari mana. Silakan. Selamat sore Pak Restu. Ya, silakan Mas Maruf dari Koran Jakarta. Izin Pak Maruf dari Koran Jakarta mau tanya ke Pak Hirmar. Satu aja sih, adakah dorongan agar kegiatan Sangiran ini misalkan bisa direplikasi di daerah lain yang punya situs-situs kebudayaan serupa gitu? Itu aja sih Pak. Atau misalkan gimana ya agar formulasi dari Sangiran ini bisa diterapkan di daerah-daerah lain gitu yang punya situs-situs kebudayaan gitu. Itu aja sih Pak Restu. Terima kasih. Ya. Kami silakan Pak Dirjen, ini ditagih yang lain padahal banyak sekali nih Pak Dirjen. Silakan Pak Dirjen. Baik, terima kasih. Saya langsung aja. Ya memang ketika selesai pelaksanaan tahun lalu kita juga terpikir ya untuk membuat kegiatan bukan kegiatan yang sama tapi kegiatan serupa gitu ya. Dan itu sebetulnya sangat dimungkinkan ya. Ada banyak situs-situs kita yang luar biasa. Tapi kita juga pada saat bersamaan ingin memastikan gitu pola kerja sama yang ada selama ini bisa menjadi dasar gitu, dan itu kayaknya memang nggak bisa instan ya. Tapi rencana untuk pengembangannya di situs lain seperti di Trowulan, di Muaro Jambi itu udah terpikir sebetulnya, walaupun belum tidak di tahun ini ya pelaksanaannya gitu. Cukup Pak Dirjen. Baik. Ya, jadi memang ada rencana juga sih Mas, cuman tidak sama persis karena ini kalau yang di Sangiran ini unik betul larinya malam ini, karena idenya teman-teman luar kota ini agak unik juga gitu. Jadi kita merespon dengan senang gitu. Silakan Mbak Tri atau Mas Tri dari Solo Pos. Baik, terima kasih Pak Restu. Ya, silakan. Untuk Pak Dirnas maupun Pak Andre Durnas, pertama saya ingin tahu sebenarnya
berapa sih alokasi anggarannya untuk proses Sangiran dari awal sampai akhir itu. Dan yang kedua, dari panjangnya rute 25 kilo itu ada spot-spot apa saja sih yang membuat daya tarik? Apakah bentuknya spot itu apa? Daya tarik oleh pelari itu sendiri agar kesannya dengan jarak 25 kilo itu nggak capek. Kemudian selama 25 kilo itu melewati berapa dusun atau berapa desa ya yang ada di sana itu. Mungkin apa sudah ada pemetaan kayak gitu Pak? Itu aja Pak, matur nuwun. Terima kasih. Makasih. Nanti kayaknya ini Bu Bupati juga harus menjawab ini karena desanya beliau yang lebih tahu dan juga anggaran dan sebagainya. Pertama mungkin Pak Hilmar dulu, tadi pertanyaannya alokasi anggaran dan lain sebagainya, nanti terus Mas Andri dan Bu Bupati. Silahkan, Yang Pak. pertama soal anggaran ya? Iya Pak. Oh iya Pak Direktur ya paling pas jawabnya. Anggarannya, iya. Saya bagian tekan, yang bagian ngitung tuh ya Pak Direktur itu. Anggarannya itu sebenarnya kalau dihitung itu belum ketemu jumlahnya Mas, karena ini kan masih mencari sponsor, support dari Pemda, dari perusahaan dan lain sebagainya. Nanti kalau yang kedua lah ya Mas Andri Dunas ya, yang kedua mungkin kita sudah akan ketemu, tapi tidak besar-besar banget, wong ini namanya gotong royong gitu. Nanti kita pas konferensi pers kedua Mas, kita siap untuk mendetailkan itu. Silakan Mas Andri Dunas. Tadi di 25K itu seperti apa sih? Ketemu apa? Kemudian melewati berapa desa dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau capek ya namanya lari ya capek sih Mas. Jadi, kalau nggak capek ya bukan lari namanya. Silakan Mas Andri Dunas. Oke, makasih Pak Restu. Pak Mas Tri apa Mbak Tri, saya lupa nih dari Solo Pos. Kegiatan lari hampir sama dengan tahun sebelumnya sebenarnya, karena memang kelihatan kegiatan berlari dihias cahaya ini memang tujuannya untuk menghibur pelari pada awalnya supaya mereka nggak kecapean. Tapi ada pesan dari Pak Hilmar, yang dihibur jangan pelari dong. Masyarakat justru yang harus mendapatkan hiburan itu makanya kemudian model hiburannya kita rubah sekarang, walaupun tetap pelari mendapatkan manfaat hiburan seperti yang Pak Tri bilangan tadi gitu. Jadi sepanjang jalur gitu ya, kalau kita hitung sebenarnya ada 10 desa yang kita lewati ya, karena kebetulan pada tahun lalu waktu itu kita bekerja sama dengan Pokja pemanfaatan desa, sehingga waktu itu memang berbarengan dengan pemberian fasilitasi buat desa wisata yang ada di Sangiran pada waktu itu. Sehingga kita bikinlah beberapa pasar-pasar budaya di 10 desa yang kita lewat itu gitu. Lalu kemudian ada cheer zone gitu, ada tayangan video mapping, ada tayangan hutan bercahaya dan lain-lain. Nah, sekarang kita tetap akan lakukan itu, tapi sekarang nggak lagi berbasis desa karena memang tujuannya adalah buat masyarakat itu sendiri mendapatkan hiburan dan mereka terlibat di dalamnya. Nanti akan ada yang namanya cheer zone, jadi masing-masing desa kita minta untuk menampilkan performan artnya lah gitu, supaya kemudian pelari mendapatkan kebahagiaan lah, lari mereka dihibur oleh masyarakat desa. Terus kemudian ada instalasi yang namanya hutan bercahaya. Jadi kita lakukan pemasangan instalasi cahaya, membuat hutannya lebih terang gitu, dan kemudian diberikan cahaya warna-warni. Terus kemudian juga kita masih punya evolusi, permainan cahaya evolusi, dan kemudian start and finish gate yang menarik gitu. Demikian Mas. Iya, baik, makasih Mas Andri. Silakan Ibu Bupati, Ibu kucurkan anggaran berapa nih untuk 4K dan juga pasar budaya dan sebagainya. Tapi ini kalau belum siap ya nanti dijawab pas konferensi pers kedua. Tapi yang lainnya juga yang keterlibatan desa-desa, terutama Ibu Bupati. Karena sebagian kan Sragen, kalau Karanganyar kayaknya sedikit nanti yang kelewatan ya kayaknya. Moga Bu. Ya, kalau yang di Sragen itu kita melewati 4 desa kalau nggak salah Pak, 2 kecamatan malah. Ada desa Ngebung, kemudian Bukuran, kemudian Krikilan, dan itu di Kecamatan Kalijambe. Yang di Kecamatan Pelupuh ada di Manyarjo. Itu memang bagian dari situs Sangiran semuanya.
Dan kalau yang di Karanganyar mungkin nanti yang sampai di Karanganyar, sehingga kalau 25 kilo memang wajar dengan perjalanan sedemikian panjang. Untuk yang tahun lalu, untuk informasi, Mas Tri Solo Pos setiap hari ketemu saya itu kantornya di bawah di Pemda, Pak. Ada tempat kantor. Nanti kalau nanya anggaran biar ketemu langsung sama saya aja, tidak perlu di sini gitu maksudnya. Tahun lalu saya juga ikut Sangiran, hanya saja saya hanya melepas, kemudian berjalan hanya 100 meter, kemudian pilih naik ojek sampai di situs Ngebung kalau nggak salah. Kemudian lihat ada evolusi cahaya, semua pelari yang sampai sana bisa beristirahat dan mereka merasakan senang sekali bisa mengikuti Sangiran dengan pengalaman yang excited. Terus melihat lampu-lampu dan cahaya di tengah malam itu sangat menenteramkan sekali, dan mereka mengatakan ini tahun depan harus dibikin lagi begitu. Kalau nggak salah ya Pak Restu ya waktu itu ya. Pak Restu nggak ikut jalan kayaknya deh. Jadi sangat menarik Pak, nanti bisa dibikin promosi yang besar gitu, yang luar biasa, biar bisa ayo ke Sragen gitu Pak. Jangan cuma perginya ke Solo dan ke Solo doang, pokoknya ke Sragen dan ke Sragen. Terus untuk di Sragen, karena kita semua kerjasama yang baik, ya kita coba juga toh Pak bikin yang 4 kilo itu supaya masyarakat bisa lebih mengikuti, lebih excited, dan orang awang-awangan kalau 25 kilo tuh rasanya kalau nggak profesional tuh nggak bisa. Jadi kita coba yang 4 kilo, nanti terbiasa seperti itu, masyarakat Sragen antusiasnya tinggi, bahkan nanti Karanganyar dan sekitarnya juga, insya Allah nanti akan lebih banyak lagi yang akan ikut. Dan banyak itu tadi ada pasar, ada macam-macam. Anggarannya adalah dari APBD. Mas Tri besok ketemu saya ya. Kita bicara 4 mata, oke? Iya. Ya, Mbak. Yang penting Ibu Bupati dari hari ini sudah latihan, Mas. Udah latihan jalan kaki sekitar Sragen. Oh, saya sudah, Pak. Kalau di treadmill saya sudah 4 kilo bisa lah. Saya bisa tempuh dalam waktu 1 jam. Tapi ya kalau sesungguhnya ya nanti kita lihat ya, Pak. Banyak godaannya soalnya. Bu Bupati itu kalau bisa 25 kilo jadi langsing itu Bu Bupati. Ayo, wartawan juga ikut yang 25, aku ikut deh. Ayo. Hadiahnya khusus buat pers. Wah, cocok tuh, mantap itu. Betul ya. Nanti ada tambahan khusus yang buat pers kalau bisa 25 kilo ya Pak Hilmar ya. Wah, boleh dong? Ya. Sip. Dari Karanganyar, Pak Kabit ada yang ingin ditambahkan sebelum ke Mbak Dian tadi? Mbak Dian dari Waspada mau menanyakan juga, mau bertanya. Prinsip kami siap Pak dari Kabupaten Karanganyar untuk desa. Kita ada 4 desa yang dilewati kalau nggak salah nggih. Dari Rejosari, Krondowahono, Dayu, satunya mana nggih? Lupa Bapak. Prinsip dari masing-masing desa siap untuk masalah anggaran sama, mungkin lebih baik ini kan terbuka di sini nggih, nanti bagaimana. Prinsip kami siap untuk fasilitasi Kabupaten Karanganyar demi kelancaran kegiatan ini, Bapak. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Jangan terlalu kalah dari Sragen, Pak. Karanganyar, Sragen udah maksimal sekali nih. Nanti matur Pak Bupati. Siap, Bapak. Nanti kami silakan sampaikan Mbak Dian dari Waspada. Matur nuwun Pak Direktur. Saya mau tanya ini Pak terkait, halo Pak, kedengeran ya Pak? Dengar Mbak Dian, dengar ya. Berapa jumlah pelari profesional 25K Pak yang sudah daftar sampai sekarang? Kan udah tinggal sebulan lagi ya Pak. Terus dari negara mana aja Pak gitu? Mungkin dari luar negeri ada juga kan Pak ya? Terus pertanyaan kedua ini kan kayaknya baru Sangiran ya Pak yang eksis gitu. Ke daerah-daerah lain kayaknya belum ada yang kayak udah oke lah kayaknya Sangiran nih. Nah pertanyaan saya kalau daerah lain mau ngadain kerjasama mirip kayak gini tuh gimana ya? Mungkin Pak Hilmar bisa bantu jawab. Makasih Pak. Baik, silakan Pak Hilmar dulu, baru Mas Andri Dunas tadi yang daftar Mas. Monggo Pak Dirjen. Ya seperti yang tadi ya, bahwa beberapa lokasi juga kita pikirkan, tapi tidak semuanya lari ya, karena
misalnya di beberapa tempat itu kan olahraga airnya justru menonjol ya. Oh Jadi gitu. kita juga Ya, Pak. jadi kita juga sedang membayangkan bukan hanya yang sifatnya Mirip sama nggak gitu ya Pak? walaupun memang belum baru bisa kegiatan terbuka ini juga bersyukur banget ya. Jadi berharap nanti kalau ada di tahun mendatang ya, itu udah bisa lebih banyak yang terlibat. Tapi kalau ini Bapak Ibu teman-teman kalau udah punya usulan juga boleh loh. Iya. Lokasinya di mana, terus kira-kira apa yang cocok gitu. Ya. Oh berarti Pak, izin Pak, berarti daerah tuh bisa ngusulin ya Pak ya kalau mau kerja sama model kayak gini. Oh, baik-baik. Justru kolaborasi kita semua lah, ini yang penting gitu. Baik Pak. Terima kasih Mbak Dian. Mbak Dian kalau ada ide silakan loh Mbak Dian, yang di Perapat apa di mana itu kan juga bagus-bagus tuh. Danau Toba ya Pak. Iya. Ini kan lebih lama di kebudayaan daripada kita sebenarnya. Makasih Pak Dirjen. Silakan Mas Andri Donas. Tadi yang daftari kapan, udah berapa banyak, luar negeri ada enggak gitu Mas. Silakan Mas. Kami baru secara resmi kemarin membuka pendaftaran pada hari Senin sebenarnya, karena itu launching website yang terbaru kami. Sampai hari ini sebenarnya pelari yang 25 orang sudah fix ya, karena memang itu bukan pendaftaran tapi kami yang invite pelari. Sisanya ada beberapa yang sudah mulai bertanya soal keikutsertaan gitu. Hari ini saya belum cek terakhir berapa, tapi bule ada 2 orang yang sudah menyatakan kesediaannya, tapi masih kita pikirkan kemungkinan perizinannya agak susah soalnya, kecuali yang pada tahun lalu ada salah seorang asing yang lari mewakili Bali waktu itu, dan karena dia berdomisili di Bali jauh lebih gampang mengizinkan dia untuk terlibatnya. Satu lagi dari luar, tapi kita masih mencoba mencari celah bagaimana supaya lebih dipermudah baik di imigrasi maupun di tempat lain gitu untuk bisa mereka ikut gitu. Tapi jumlah yang udah fix memang yang invitasi sudah 25 orang, kita masih menunggu yang lainnya untuk mendaftar. Kami membatasi memang cuma sampai 250 peserta, karena mengingat juga yang diundang oleh Bu Bupati untuk 4K itu juga sekitar 250 pelari gitu ya. Jadi dengan tempat yang sangat terbatas kita nggak bisa membuatnya lebih banyak dari itu. Jadi itu yang rencana kami Mbak Dian. Terima kasih. Baik. Gitu, jadi Mbak fix Dian. nggak, belum ada yang dari luar negeri ya Pak? Maksudnya kan supaya Sangiran tuh bisa ke dunia internasional gitu. Ya, tadinya belum. pikiran. Tapi sudah menyatakan baik. Minatnya udah. Oke, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Dian. Baik. Itu ada lagi dari teman-teman media, wartawan? Kalau baik, saya kira sudah cukup terang begitu ya. Jadi silakan saja dicek apanya Mas Andri Donas apa? Webnya apa Mas Andri Donas, bisa disampaikan supaya officialsangiran.com. officialsangiran.com teman-teman wartawan kalau misalnya, karena masih 250 yang 25 km dan yang 4 km nanti Ibu Bupati yang akan www.sangirun.com. Oh iya. Ya. Baik. Saya kira itu Bapak Ibu semua. Apakah Ibu Bupati mau menambahkan? Sampun Bapak, mboten. Atur nuwun, semoga sukses semuanya. Semangat. Baik. Terima kasih Pak Dirjen, Ibu Bupati, Pak Kabid Pora Kabupaten Karanganyar. Salam untuk Pak Bupati, Pak Juliatmono, Mas Andri Donas, dan teman-teman wartawan seluruhnya. Kami tunggu juga nanti di tanggal 17 September. Mudah-mudahan teman-teman bisa ikut terlibat dalam kegiatan ini. Lari malam di Sangiran, tempatnya yang sangat asik. Dan pokoknya asik dan asik dan asik. Kira-kira gitu. Saya kira itu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om Rahayu. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Dirjen, Bu Bupati. Terima kasih Pak Direktur. Terima kasih semuanya. Terima kasih.